Baik, untuk selanjutnya itu adalah tentang sifat-sifat akar polinom yang kemarin yang belum kita bahas, itu tentang sifat-sifat akar polinom. Baik, yang pertama sifat-sifat akar polinom untuk yang persamaan kuadrat ya, yang perlu kita bahas, yang walaupun kita kemarin sudah persamaan kuadrat, itu anggaplah bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Ini akar-akarnya misalkan adalah x1 dan x2 ya, dengan akar-akarnya x1 dan x2, maka diperoleh rumus x1 ditambah x2 kemarin adalah rumusnya apa? X1 kalau ada penjumlahan dua akar adalah negatif b per a. Kemudian kalau x1 dikali x2 itu adalah c per a ya. Ini adalah untuk persamaan kuadrat. Sekarang untuk yang persamaan pangkat 3. Persamaan pangkat 3, kita misalkan punya bentuk ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0, memiliki akar-akar misalkan x1, x2 dan x3, maka boleh kita tuliskan bahwa tanpa kita mencari akarnya, itu untuk penjumlahan akar ya, x1 ditambah x2 ditambah x3 itu rumusnya adalah min b per a, ya. Kemudian untuk perkalian untuk perkaliannya x1 dikali x2 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x2 kali x3, itu rumusnya itu adalah c per a. Next, selanjutnya untuk yang x1 dikali x2 dikali x3 itu adalah hasilnya negatif d per a. Jadi perkalian ketiga akar pada pangkat 3 itu adalah negatif d per a. Untuk yang ketiga itu adalah persamaan pangkat 4. Persamaan pangkat 4. Ini persamaan pangkat 4 ini misalkan kita punya ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx plus e sama dengan 0, memiliki akar-akar misalkan x1, x2, x3 dan x4, maka boleh kita tuliskan rumus untuk penjumlahan x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 adalah min b per a ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x1 dikali x4 ditambah x2 x3 ditambah x2 x4 dikali x4 kemudian ditambah x3 kali x4 itu adalah min b per a. Ini untuk yang kedua, bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga itu bentuknya jadinya adalah seperti ini. Jadi perkalian dari 3 akar x1 x2 x3 ditambah x1
dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah lagi X1 dikali X3 dikali X4 ditambah lagi X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan negatif D per A. Kemudian terakhir penjumlahan perkalian dari seluruh akar X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Baik, yang di buku itu kayaknya ada kesalahan, itu bisa diperbaiki. Yang ini itu seharusnya bukan min B per A tapi ini C per A gitu ya. Nah, nanti kalian kalau ini tidak perlu mencari, kalau perkalian tidak perlu mencari X1, X2, X3, X sampai X4 dulu, langsung aja E per A. Kalau penjumlahan ya tidak usah mencari X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, nggak usah, ya cukup dengan rumus ini, nanti lebih mudah seperti itu ya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang dalil sisa ya, tentang dalil sisa. Dalil sisa ini nanti hubungannya dengan pembagian pada suatu polinom. Masih ingat bentuk umum dari polinom kemarin? Kalau kita misalkan ini ada an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah n min 2 dikali x n min 2 sampai a1 x ditambah a0 ya, bentuk umumnya misalkan seperti ini ya. Di dalil sisa itu misalkan saya punya contoh seperti ini. Contoh misalkan saya punya fx itu adalah x pangkat 3 ya, kemudian ditambah dengan 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5, kemudian dibagi x plus 2, kira-kira hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah baik. Kalau cara menemukan seperti ini itu ada, kita menggunakan berbagai cara. Ada yang menggunakan istilahnya porogapit, begitu bersusun. Kita coba, kita menggunakan bersusun. Ini x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Kemudian pembagiannya ini adalah x dibagi dengan x plus 2. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat yang di sini pangkatnya berapa? Pangkat 3. Kita samakan juga dengan koefisien yang ada di sini. Kalau di sini 1, koefisiennya berarti nanti dikali 1 koefisiennya ya. Nah, karena di sini pangkat 3, agar di sini pangkat 3, maka agar yang di sini itu pangkat 3 ya, kan di sini ada x pangkat 3 ya, yang suku pertama x pangkat 3, di sini x pangkat 1. Agar menjadi pangkat 3 dan koefisiennya kebetulan sama-sama 1, di sini juga 1, berarti kita cukup mengalihkan dengan x kuadrat ya, yang diperhatikan sekarang karena koefisiennya sudah sama, yang diperhatikan tinggal pangkatnya ya. Berarti ini hasilnya x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, kemudian dikurangkan 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya berapa aja? Berarti ini adalah 2x kuadrat, 2x kuadrat. Sekarang di sini kita punya x kuadrat, di sini 2x kuadrat, di sini adalah x plus 2. Agar sama, sekali lagi diapakan? Dikali berapa? Agar sama-sama koefisiennya 2, di sini koefisiennya masih 1, berarti nanti dikali 2 agar sama-sama yang di sini x-nya menjadi 2. Kemudian pangkatnya di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, berarti dikali dengan x. Berarti di sini harus ditambah dengan 2x ya. Agar apa? Agar muncul nanti 2x kuadrat. 2x dikali yang ini 2x dikali x plus 2 berarti adalah 2x kuadrat ya,
ditambah dengan berapa? 2x kuadrat ditambah dengan 4x ya. Oh, ini karena ini jadinya turun 6x-nya. Jadi tambah 2 suku yang tadi 6x-nya ya. Kan ini sisanya 2x kuadrat tadi 4x kuadrat ditambah dikurangi 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 2x kuadrat kemudian 6x-nya turun. Kalau yang belakang itu nggak harus sama, nggak apa-apa. Yang kalian perhatikan itu adalah hanya yang depan itu 2x kuadrat ini harus sama dengan yang ada di sini nanti ya. Nanti ini juga kita kurangkan, hasilnya adalah berapa ini? Ini adalah 2x. Nah, yang di sini turun sekarang. Kalau positif ya positif, ini disuruh turun ke sini. Berarti ini ditambah 5. Nah, karena di sini itu 2, x-nya sekarang sama pangkat 1, di sini pangkat 1. Berarti kita di sini karena di 2, di sini 1, tinggal mengalihkan ditambah dengan 2. Berarti 2 dikali dengan x plus 2 berarti jadinya apa? Jadinya adalah 2x plus 4. Ini dikurangkan 5 dikurangi 4 1 ya. Berarti ini yang dikatakan sisa 1. Jadi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 5 x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dibagi dengan x kuadrat x ditambah 2 itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sisa 1 ya. Jadi kalau saya tuliskan tadi adaan fx ya dibagi dengan x plus 2 itu hasilnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sisa 1 ya itu. Nah, sekarang bisa juga kalian menggunakan langsung substitusi juga boleh ya. Jadi nanti kalau substitusi itu kita lihatnya nanti langsung sisanya berapa ya boleh. Jadi misalkan saya tadi punya apa tadi x pangkat 3 ada yang tadi kita menggunakan susun ini dengan substitusi. Ya tadi soalnya berapa tadi? Soal apa tadi? X pangkat 3 4x kuadrat. Baik, kalau kita menggunakan substitusi jadi fx x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dibagi dengan x ditambah 2. Kalau menggunakan substitusi ini kita samakan dengan 0. Jadi untuk pembagiannya gini, jadi kan ini x plus 2 sama dengan 0, maka kita punya x-nya adalah x negatif 2. Kemudian kita substitusikan x-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti kalau ini yang ini berarti negatif 2 pangkat 3 ditambah 4 kali negatif 2 kuadrat ditambah 6 kali negatif 2 ditambah 5. Berarti di sini negatif 8 ditambah 4 kali 4 ditambah berapa ini? 6 dikali negatif 2 berarti negatif 12 ditambah 5 ya. 4 kali 4 16 dikurangi 12 ditambah 5. Kalau 16 ditambah 5 itu kan 21 dikurangi 20 ya kan. Kenapa? Karena kan yang ini dengan ini itu negatif 20, yang ini dengan ini itu 21. Berarti dia sisa itu sama dengan hasilnya adalah 1. Nah, dari sini kita tahu juga sisanya. Jadi fx dibagi dengan x plus 2 itu adalah sisa 1 ya. Sama kan dengan yang ini. Nah, sama dengan yang ini tadi. Sekarang kita menggunakan Horner juga bisa, Horner ya, menggunakan metode Horner ya. Sekarang kalau menggunakan metode Horner langsung aja ya. Tadi x pangkat 3 berarti x nya itu tinggal nuliskan 1 ya karena koefisiennya, kemudian 4 ya untuk koefisien pangkat 2 6 x pangkat 1 kemudian 5. Sama kalau x pembagiannya karena tadi x ditambah 2 kita samakan dengan 0 menjadi negatif 2 yang ada di sini ya. Jadi ini Hornernya menjadi negatif 2
berarti ini ditambah 0 ya, di sini ini 1 dikali negatif 2 berarti negatif 2, ini ditambah ya, 4 ditambah negatif 2 berarti 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4, 6 ditambah negatif 4 berarti 2 ditambah negatif 2 berarti negatif 4, 5 ditambah negatif 4 berarti adalah 1. Nah dari sini ini sisanya 1. Nah tadi karena ini kan tadi X mangkat 2 saja, kalau Horner itu lengkap, jadi juga sisanya ada, hasilnya juga ada. Ini ya, yang di sini itu berarti X kuadrat ditambah yang di sini itu adalah 2X ditambah yang di sini adalah 2. Jadi kalau tadi kita fx dibagi dengan x plus 2, maka hasilnya itu adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sisa 1. Sama kan dengan yang tadi, dengan yang atas. Coba kita cek dengan menggunakan yang manual tadi. Ini x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 sisa 1, sama dengan yang kalau owner lengkap juga ya. Itu nanti kan bisa memilih ya. Jadi dari bentuk yang kita kerjakan tadi, dalil sisa itu kalau ada suatu fx ya, atau fx itu bisa diperoleh dari ya, fx itu bisa diperoleh dari pembagi p itu membagi ya, h itu adalah hasilnya ditambah sisa ya. Jadi saya tuliskan px itu adalah pembagi, kemudian hx nya itu adalah sisa, hx nya itu adalah hasil, hasil bagi, s itu adalah sisa ya. S ini boleh dalam bentuk, bisa jadi dia sisanya dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk variabel ya, bilangan itu kayak 1 dan seterusnya. Jadi suatu ketika dalam bentuk variabel x itu tidak jadi masalah. Intinya bisa kita simpulkan bahwa kita punya rumus seperti ini jadinya ya. Jadi kalau ada fx itu bisa perkalian antara pembagi ya, berbagi dengan hasil ditambah sisa. Kalau 0 berarti dia tidak bersisa atau sisanya habis ya. Ini yang nanti kita gunakan untuk mengerjakan. Atau dengan kata lain kita boleh menuliskan juga seperti ini. Jadi fx ini adalah px dikali hx hasilnya, kemudian ax plus b. Ax plus b ini adalah sisanya ya. Jadi ini boleh saya tuliskan, ini ax plus b itu adalah sisanya ya. Ini kalau sisanya, saya lanjutkan, ini kalau sisanya itu adalah dalam bentuk linear, bisa jadi sisanya dalam bentuk pangkat 2, pangkat 3. Jadi sisa di sini itu bisa dalam bentuk konstanta ya, dalam bentuk linear seperti ini, bentuk linear, dalam bentuk kuadrat ya, dalam bentuk pangkat 3 dan seterusnya. Ini kalau sisanya dalam bentuk linear. Kalau dalam bentuk kuadrat gimana ya, ax kuadrat plus bx plus c. Kalau pangkat 3 sisanya gimana ya, x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d dan seterusnya. Intinya nanti yang paling utama adalah bentuk umumnya seperti ini gitu. Baik, misalkan saya punya contoh seperti ini. Jika polinom fx itu dibagi dengan x dikurangi 4, maka sisanya itu adalah 12. Dan jika fx dibagi dengan x min 3 dengan x plus 3 ya, maka
sisanya negatif 2. Ya, kita tentukan sisanya jika dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Ya, kalau seperti ini kira-kira ngerjakannya gimana? Baik, kalau menemukan bentuk seperti ini, kalian tuliskan dulu bentuk umum dari dari sisa tadi ya. Bentuk umum kita punya fx ya. Tadi ada pembagi, ada hasil, ada sisa ya. Nah, fx kalau tadi kita bagi dengan yang ditanyakan kan gini, X kuadrat berarti X kuadrat dikurangi dengan X dikurangi 12 dikali HX. Nah, karena ini adalah yang diketahui itu kan baik, ini ditambah sisanya jadi persamaan linear AX plus B ya. Ini adalah sisa yang ini itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kapan kita harus menulis dalam sisanya itu dalam bentuk persamaan linear atau persamaan kuadrat ya, atau persamaan pangkat 3. Kita lihat dulu yang diketahui ya. Kalau yang diketahui itu kan fx dibagi fx dibagi x dikurangi 4 ya, sama fx dibagi dengan x ditambah 3. Berarti yang diketahui adalah membaginya itu adalah ada 2 ya, X dikurangi 4 sama X ditambah 3. Karena diketahui itu pembaginya 2 ya, maka nanti agar sesuai itu sisanya adalah persamaan linear ya, karena A sama B ya, nanti akan ada 2 persamaan ya. Ya, jadi yang diketahui 2 persamaan dan kita mencari 2 2 suku, yaitu A sama B. Nanti kalian dibagi itu 3, maksudnya 3 persamaan, ada X dikurangi 4, X ditambah 3, X ditambah berapa lagi gitu. Nah, karena kita yang diketahui 3 nanti menjadi persamaan kuadrat dan seterusnya. Kalau yang 4 berarti nanti persamaan kalau yang diketahui ada pembaginya itu 4, berarti ya pangkat 3 sisanya, seperti itu ya. Ya, jadi ini nanti pasti nanti memunculkan 2 persamaan ya, kita cek aja, kita lanjutkan ya. Jadi kalau sekarang gini, kalau kita masukkan sekarang tadi kan fx ya, fx dibagi x dikurangi 4 itu adalah sisanya 12. Kan sisa itu boleh menggunakan substitusi toh ya, teori sisa tadi. Kalau kita substitusikan jadi f4 ya, X dikurangi 4 itu kan kalau samakan dengan 0, X sama dengan 4 toh. F4 itu adalah sisanya 12 ya. Kemudian F berapa lagi? F berapa yang tadi yang ditanyakan, yang diketahui X plus 3, berarti jadinya negatif 3. Nah, ini nanti kan kalau saya substitusikan jadi 2 persamaan, ini jadinya sisanya negatif 2 gitu. Sekarang untuk mengerjakan proses yang ini kalian substitusikan ke sini ya. Ini nanti disubstitusikan ke sini, ini juga kita substitusikan ke sini ya. Jadi kalau F negatif 4 ya, saya tulis F4 ya, X-nya saya ganti dengan 4 yang di sini. Maka 4 ini saya substitusikan ke sini, 4 ya, berarti ini 4 kuadrat, ini pasti hasilnya 0 ya. Kenapa? Karena coba aja substitusikan ya. Ini 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 12 dikali dengan HX. Nah, ini 4A ya, X-nya diganti dengan 4 ditambah B ya. F4 tadi berapa? Kan 12. Berarti ini saya ganti dengan 12 boleh. Ya, ini 12. Ini 4 16 ya, 16 dikurangi 4 negatif 12. 16 dikurangi 4 12, 12 dikurangi 12 0. 0 kali HX tetap 0. Jadi di sini adalah 4A plus B
B. Ini loh Cah, ini persamaan pertama. Kalau nanti yang diketahui pembaginya itu ada dua suku, X plus 2, ini kan X yang satunya ya X dikurangi 4 sama X ditambah 3, berarti nanti kita ambil yang persamaan linear karena nanti muncul dua suku A sama B. Kalau nanti tiga suku nggak bisa, yang diketahui hanya dua kok, nanti hanya dua, makanya tidak AX kuadrat plus BX plus C, nanti C nya kemana, nggak ada, nggak bisa ketemu nanti, yang diketahui hanya dua persamaan. Sekarang untuk F3, F negatif 3, kita substitusikan juga, kita coba negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3 dikurangi 12 dikali dengan HX ditambah ya AX, sekarang X nya menjadi negatif 3A ditambah B ya, berarti F negatif 3 berarti jadinya apa, negatif 2 sama dengan jadinya apa, 9 ya, ini kan 9 ditambah 3, ini 9 ditambah 3 jadinya 12, 12 dengan 12 0, 0 dikali HX ya 0, berarti ini sisa negatif 3A ditambah B. Berarti ini adalah persamaan kedua dari 1 dan 2, maka boleh kita cari ini 4A ditambah B sama dengan 12, negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 2. Agar 0 ini kita kurangkan, B nya 0 ya, gunakan eliminasi, berarti 4A ditambah 3A ya, negatif 3A berarti 7A sama dengan 12 ditambah 2 berarti 14, A sama dengan 2 ya kan. Sekarang A nya 2 berarti 4A ditambah B sama dengan 12, 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 12, 8 ditambah B sama dengan 12, B itu jadinya apa, B sama dengan 12 dikurangi 8, B nya itu adalah 4. Nah sisanya ya, jadi sisanya adalah AX plus B tadi kan, A nya berapa, A nya itu adalah 2, berarti 2X ditambah 4 ya, ini sisanya ya. Nah ini yang saya maksud, jadi kalau yang diketahui itu adalah pembaginya itu tadi 2, yaitu X hanya X min 4 sama X, Fx dibagi X min 4, Fx dibagi X plus 3, berarti kan hanya dua suku toh ya, maka nanti kita menuliskannya adalah sisanya persamaan linear AX plus B ya, karena yang ditanya, yang dicari itu adalah dua suku. Kalau tiga suku nggak bisa Cah. Kenapa? Yang diketahui hanya dua ya, hanya dua ya, Fx dibagi X dikurangi 4, Fx dibagi X plus 3 ya. Kalau yang diketahui adalah pembaginya 3 ya, 3 suku, misalkan X min 4, X plus 3, X plus berapa, nah berarti nanti sisanya itu adalah yang pangkat 2. Kalau yang dibagi, pembaginya itu ada 3 suku ya. Kalau 4 berarti kalau yang diketahui pembaginya ada 4, Fx dibagi X min 4, Fx dibagi X plus 3, Fx dibagi X ditambah 10, Fx dibagi X dikurangi 9 gitu misalkan. Nah itu kan nanti ada 4 ya pembaginya, berarti nanti A, B, C, D itu jadinya AX. Berarti kalau A, B, C, D berarti apa? Berarti ya AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Jadi gitu ya, kapan kita harus menggunakan sisanya itu sisa persamaan linear atau persamaan kuadrat atau persamaan pangkat 3. Kalau pas sisanya nanti adalah dalam bentuk konstanta, kita ambil yang paling kecil yaitu AX plus B ya, AX plus B ya, nanti biasanya nanti 0 gitu ininya, nilai A nya begitu ya, gitu ya. Saya rasa kalian bisa memahami karena dulu di SMA sudah pernah kalian dapatkan seperti itu. Oke.